you're waiting for me. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah wawancara yang dilakukan oleh baik Yunwo dan Hae-in, di mana mereka berdua sama-sama menceritakan bagaimana awal kisah cinta mereka dimulai hingga menikah, dan membuat Korea Selatan heboh karena pernikahan mereka. Di mana banyak yang menganggap kalau Yunwo adalah pria beruntung yang berhasil menikahi putri konglomerat, dan tentu saja banyak orang yang penasaran juga dengan kehidupan pernikahan mereka setelah 3 tahun berjalan. Ketika syuting berlangsung, Hae-in terkenal dengan sikap cuek, jutek dan belak-belakan, sangat berbanding terbalik dengan sang suami yaitu Yunwo yang bersikap hangat. Tujuan mereka bersedia melakukan wawancara ini adalah untuk menepis rumor yang beredar, di mana mereka diberitakan tak akur dalam pernikahan ini dan akan bercerai. Hae-in lalu menceritakan bagaimana awal pertemuan mereka. Setelah kembali dari kuliahnya di luar negeri, Hae-in lalu magang di perusahaan keluarganya dan menyamar sebagai karyawan baru. Dia pun sering mendapatkan bantuan dari Yunwo untuk menggunakan mesin fotokopi, sehingga dari sanalah Hae-in lalu berpikir kalau Yunwo menyukainya. Tak hanya itu, Yunwo juga terlihat begitu peduli pada Hae-in agar dirinya tak dimarahi oleh atasan mereka. Ia juga memberikan Hae-in perhatian dengan memberikan Hae-in payung saat akan pulang kantor. Tentu malam itu Yunwo juga menyatakan perasaannya pada Hae-in. Dia mengatakan walaupun dirinya berasal dari desa kecil, namun keluarganya sangat dihormati oleh para warga karena ayahnya sebagai kepala desa. Selain itu, keluarganya juga memiliki banyak sapi dan di kota Yunwo juga membayar lunas uang kontrakannya. Jadi dengan hal itu sudah menjadi jaminan walaupun suatu hari nanti Hae-in dipecat, Yunwo siap untuk menjaga Hae-in, dan dia pun langsung menyatakan perasaannya. Tak sampai di sana, Hae-in lalu melanjutkan ceritanya di mana suatu hari Yunwo memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan setelah mengetahui kalau wanita yang dia taksir adalah anak dari pemilik perusahaan itu. Tapi Hae-in lalu menyusulnya ke desa menggunakan helikopter dan meminta Yunwo untuk tetap berada di sisinya. Yunwo menganggap saat itu Hae-in seperti malaikat cantik yang turun dari surga, tapi saat ditanya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka, Yunwo lalu berusaha untuk mengatakan jika kehidupan pernikahan mereka begitu bahagia. Namun siapa sangka seperti percintaan para kelas atas pada umumnya, pencitraan adalah hal yang paling penting, di mana ternyata di lain tempat teman-teman Yunwo bergosip mengenai kisah pernikahan teman mereka. Faktanya Yunwo sangat ingin bercerai dengan istrinya, karena Hae-in ini adalah wanita gila, galak, kejam dan sangat to the point. Singkat cerita, sekretaris Hae-in lalu memberitahu Hae-in jika dirinya belum diundang dalam sebuah grup pebisnis kelas atas, karena penghasilan Mall Queens hanya mencapai 880 miliar won saja dan belum memasuki target, atau persyaratan yaitu harus menghasilkan sejumlah 1 triliun won. Hae-in lalu mengincar kerja sama dengan sebuah perusahaan besar yang bernama Herkina, akan tetapi Herkina hanya ingin bekerja sama dengan anggota klub 1 triliun won itu saja, sehingga ia pun menargetkan kalau dirinya harus memasuki grup tersebut agar perusahaannya semakin membesar. Hae-in lalu memutuskan untuk menyingkirkan merek-merek yang menghambat penghasilannya, namun ternyata hal itu tidak mendapat persetujuan dari kuasa hukum Queens Group yang dipimpin langsung oleh suaminya yaitu Yunwo. Dengan segera sekretarisnya lalu memanggil Yunwo walaupun ia sedang rapat, tapi tetap saja dalam rumah tangga mereka istrinya lah yang berkuasa dan mengendalikan semua, sehingga mau tidak mau saat menghadapi Hae-in, Yunwo harus tetap patuh dan mengurus permasalahan hukum yang akan terjadi. Jika saja mereka dituntut karena memutus kontrak secara sepihak dengan para pemilik toko yang ada di Mall Queens. 있는 거예요? 비싼 자리 내줘가면서 본전 법무팀 일인 것 같은데요. Dalam pernikahan mereka memang Yunwo hanya bisa bersikap patuh dan menuruti semua kemauan dari Hae-in dan keluarganya, karena sadar jika dirinya menikahi keluarga konglomerat yang memiliki kuasa penuh. Sikap Hae-in yang begitu cuek dan tak peduli padanya pun juga menjadi alasan utama mengapa Yunwo begitu ingin bercerai dengan istrinya. Saat ini Yunwo sedang menunggu Hae-in untuk memberikan surat perceraian, namun ternyata Hae-in tidak datang. Ketika ia di rumah, Hae-in lalu meminta Yunwo datang ke ruang keluarga karena saat ini ada rapat yang diadakan secara rutin oleh keluarga Hong. Di sana sudah ada mertua, istri, ipar dan asisten kepercayaan keluarga mereka yang bernama Bu Grace. Ketika membahas permasalahan bisnis, adik Hae-in yang bernama Hong Su-chol pun meminta bantuan Yunwo untuk menghandle permasalahannya dengan komisi perdagangan yang terus menghubunginya. Yunwo lalu mengatakan untuk meminta langsung kepada tim kuasa hukum mereka, namun ternyata adik iparnya ini menolak dan hanya mau Yunwo yang menanganinya.
Tak hanya itu saja, ibu mertuanya juga begitu membela anaknya sehingga Yunwo pun tak bisa berkutik lagi. Mereka lalu membahas mengenai rencana kehamilan untuk Hae-in, di mana sang ayah mertua sudah mempersiapkan nama untuk bayi mereka dan memakai marga Hong. Mendengar hal itu tentu Yunwo bertanya mengapa anak mereka harus ikut marga sang ibu bukan ayahnya. Namun begitulah keluarga mertuanya, mereka memiliki kendali penuh dan segala keputusan ada di tangan mereka. Kemudian setelah rapat usai, Yunwo meninggalkan rumah untuk menghilangkan rasa stresnya menghadapi keluarga ini, sedangkan Hae-in menghampiri sang adik dan memberikannya pelajaran karena telah seenaknya memerintah sang suami. Yunwo kini terlihat mabuk-mabukan bersama sahabatnya untuk melampiaskan seluruh rasa penatnya. Ia pun lalu menceritakan niatnya untuk menceraikan Hae-in. Sesampainya di rumah ternyata Hae-in mengetahui Yunwo baru tiba, dan mereka pun sama-sama menahan diri untuk membuka pintu kamar. Mereka kini mungkin sama-sama masih ada rasa, tapi entah apa yang membuat hubungan mereka kini hanya formalitas saja. Keesokan harinya Yunwo ditugaskan untuk mengurus proses pembebasan bibi mertuanya yang bernama Bibi Bomja, adik dari sang ayah mertua. Dirinya dipenjara karena menjambak kekasih ayahnya yaitu kakek Hae-in hingga dirawat di rumah sakit. Bibi Bomja terkenal sebagai orang yang ganas, belak-belakan dan tanpa ragu untuk melawan aturan keluarga. Malam pun tiba, di mana hari ini adalah malam peringatan kematian dari istri ketua Queen's Group yaitu nenek Hae-in. Para wartawan pun berkumpul untuk meliputnya, sedangkan para menantu laki-laki kini tengah sibuk untuk memasak di dapur guna menyiapkan makan malam di hari peringatan tersebut. Tak lama Suchol lalu datang membawa menantu baru yang menikahi sepupunya. Dia lalu menjelaskan padanya kalau di keluarga mereka memiliki aturan jika ada acara keluarga maka para laki-lakilah yang bertugas untuk mempersiapkan semua di dapur. Dan di sana Yunwo lalu meminta Suchol untuk bergabung memasak di sana. Namun tetap saja ia menolak dengan berbagai alasan, karena pada dasarnya seluruh menantu laki-laki yang menikahi para wanita dari keluarga Hong akan mengalami nasib yang sama seperti Yunwo, yaitu patuh terhadap keluarga perempuan karena mereka lebih berkuasa. Saat upacara peringatan dimulai tiba-tiba Bibi Bomja datang dan mengacaukan upacara itu. Dia pun mulai memaki-maki kekasih ayahnya dan menuduh kalau ibunya meninggal karena perselingkuhan mereka. Sedangkan di satu sisi ternyata putra tertua keluarga Hong datang dan berada di luar rumah, di mana dirinya ternyata memiliki konflik berkepanjangan dengan ketua Queen's Group. Kemudian esok paginya Yunwo lalu pergi ke psikiater, di mana ia menceritakan tekanannya di dalam keluarga istrinya. Ia merasa selama menikah dirinya menjadi lebih tertekan dan tak memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri. Dia selalu menerima perintah dari keluarga sang istri dan menyelesaikan segala problematika di keluarga itu. Saat dokter menyarankan dirinya untuk pindah saja bersama istrinya, Yunwo lalu mengatakan jika dirinya sangat membenci sang istri karena menurut Yunwo dirinya menikahi Hae-in dengan tulus sepenuh hati. Sedangkan Hae-in juga mengatakan jika dirinya akan ada selalu untuk Yunwo, namun ternyata setelah menikah hal itu tidak didapatkan sama sekali oleh Yunwo. Singkat cerita kini di kantor, Bu Gris datang untuk menemui Yunwo. Dia meminta tolong pada Yunwo untuk menangani kasus hukum mengenai wasiat keluarga. Ia pun lalu menceritakan jika sepupu keluarga Hong memiliki permasalahan mengenai wasiat warisan, yang dimana ternyata suaminya tak memasukkan nama sang istri ke dalam surat wasiatnya untuk mendapatkan harta peninggalan sang suami. Bu Gris sendiri memang bertugas untuk menjodohkan para keluarga kaya raya kecuali Hae-in, karena dirinya memilih suaminya sendiri yaitu Yunwo. Gris seperti memiliki rencana untuk membuat hubungan mereka berdua ini renggang. Dia pun lalu memakai kasus itu untuk mengompori Yunwo, di mana Hae-in juga menuliskan surat wasiat yang sama jika ternyata terjadi sesuatu pada Hae-in, maka Yunwo tak akan mendapat sepeser pun harta dari Hae-in. Secara frontal Bu Gris menyebut jika Hae-in menikahi Yunwo hanya untuk menambah budak di keluarga Hong, sedangkan di satu sisi di ruangannya kini Hae-in mendapatkan telepon dari seseorang yang dia panggil Profesor. Setelah itu saat bertemu Yunwo, Hae-in lalu mengajaknya untuk pergi bersama. Namun karena kemarahannya Yunwo langsung menolak tanpa mengetahui kemana ia akan diajak pergi oleh istrinya. Sesudah itu Yunwo memutuskan untuk menenangkan diri ke kampung halamannya. Tentu melihat anak bungsunya pulang sang ibu begitu senang. Ia pun lalu menyiapkan makanan yang begitu enak. Terlihat dari wajah Yunwo yang sangat lahap menyantap makanan dari sang ibu. Saat malam tiba semuanya pun sudah berkumpul. Yuwon lalu mencoba untuk mengatakan hal yang penting pada keluarganya. Ternyata di sana dia mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dari Hae-in. Kemudian singkat cerita kini Yuwon pun sudah tiba di rumahnya. Ia pun akan memberikan surat gugatan cerai itu pada Hae-in.
Ternyata Hae-in juga ingin mengatakan sesuatu penting pada Yunwo. Di sana Hae-in lalu mengatakan terlebih dahulu, ia lalu mengatakan jika dirinya sekarat dan hanya punya waktu selama 3 bulan untuk bertahan hidup. Dan ya, ternyata tadi siang Hae-in ingin mengajak Yunwo pergi ke rumah sakit karena mendapat laporan ternyata kesehatannya tak baik-baik saja. Kini ia pun bertanya apa yang akan disampaikan oleh Yunwo. Tentu mendengar kabar Hae-in itu ia pun mengurungkan niatnya untuk mengatakan yang sejujurnya. Setelah urung mengatakan dirinya ingin bercerai, kini Yunwo pun mengungkapkan kalau dirinya begitu mencintai Hae-in dan tak bisa hidup tanpa istrinya. Karena mengetahui istrinya sedang sekarat, tentu Yunwo pun berusaha untuk memperlihatkan kesedihannya. Mendengar Yunwo tak bisa hidup tanpa dirinya, Hae-in yang sikapnya begitu belak-belakan, ia pun mengajaknya untuk mati bersama. 같이 죽을래? 그 섬뜩한 농담을 참. Ia pun lalu menanyakan apa kata dokter sembari meremas kertas surat cerainya. Ternyata Hae-in mengidap tumor otak yang jenisnya sangat langka yang bernama klatsitoma. Gejala yang dialaminya adalah sakit kepala dan pelupa. Ia seringkali merasa waktu begitu cepat berlalu dan tak ingat apa yang dilakukan beberapa jam sebelumnya. Dan karena penyakitnya itu juga Hae-in waktu itu lupa jika dirinya memiliki janji bertemu dengan Yunwo. Dia pun mengatakan kalau penyakitnya ini tak bisa dioperasi, dan mengandalkan obat-obatan pun serasa tidak mungkin bisa sembuh. Jika keadaannya memburuk maka Hae-in bisa mengalami halusinasi dan gangguan kepribadian. Setelah membahas penyakit itu, Hae-in yang merasa dirinya selalu menjaga kesehatan dan tak pernah makan sembarangan, ia pun merasa tak terima jika mengalami penyakit langka mematikan ini. Di sana Yunwo pun lalu mencoba untuk menenangkan Hae-in dan akan mengajaknya kembali ke rumah sakit, dan dia pun bergumam apakah dirinya bisa tidur nyenyak malam ini. 잠이 올지 모르겠다 정말. Tapi faktanya ternyata Yunwo rupanya sangat menikmati tidurnya. Ia bangun dengan wajah segar dan senyum sumringah karena dia akan berpisah dengan Hae-in 3 bulan lagi tanpa perceraian. Tapi dia harus mengingat jika dirinya kini harus terlihat sedih karena istrinya yang sekarat. Yunwo lalu pergi ke kamar Hae-in. Dia melihat Hae-in yang tertidur pulas dan bangun kesiangan. Saat mendekat Hae-in pun masih tak bangun juga. Di sana Yunwo lalu berpikir bagaimana jika terjadi sesuatu dengan istrinya, tapi ternyata Hae-in terbangun saat Yunwo mendekatinya. Singkat cerita, di kantor kini Hae-in lalu bertemu dengan sang ibu yang mencari Yunwo. Ia mengira jika Yunwo dan Hae-in sengaja memberitahu kakeknya jika perusahaan Suchol melakukan kesalahan, yaitu kelebihan bayar pajak sejumlah 8 miliar won, sehingga di sana Suchol pun pingsan dan mengalami serangan panik. Hal itu pun terlihat dari wajah sang ibu yang sangat khawatir dengan keadaan putranya, dan memang sudah terlihat dari awal jika ibu Hae-in ini pilih kasih dan tak begitu memperdulikan Hae-in. Kemudian di lain tempat Yunwo lalu bertemu dengan sahabatnya. Dia mengatakan kalau dirinya tak jadi mengajukan gugatan cerai, dan karena penyakit Hae-in dirahasiakan serta tak boleh ada yang mengetahuinya, Yunwo pun lalu mengajak sahabatnya ini pergi ke suatu tempat yang sepi untuk memberitahu alasannya membatalkan gugatannya. Ya, di sana Yunwo akhirnya memutuskan untuk membocorkan rahasia istrinya kepada sang sahabat mengenai rahasia penyakit yang diderita Hae-in. Setelah mendengar fakta itu, sahabatnya pun lalu mengatakan jika suatu saat nanti Mol Queens akan jatuh ke tangan Yunwo. Tapi ternyata Yunwo sudah mengetahui jika itu tak akan pernah terjadi. Selain karena pengaruh dari Bu Gris, mereka juga sudah membuat sebuah perjanjian pranikah. Lalu sahabatnya pun memberikan saran bagaimana lebih baik kalau Yunwo ini merayu Hae-in lagi di sisa hidupnya, dan bersikap baik serta romantis agar Hae-in bisa berubah pikiran dan menulis ulang wasiatnya untuk memberikan Yunwo aset-aset miliknya. Ya, walaupun Yunwo mengatakan kalau dirinya bukanlah tipe orang yang mata duitan, namun saran dari sahabatnya itu dilakukan oleh Yunwo. Dia memberikan bunga pada Hae-in tepat di ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Hal itu membuat Hae-in ini merasa aneh karena itu semua bukanlah sikap Yunwo pada biasanya. Dan di lain tempat kini Bu Gris sedang mengobrol dengan pembantu rumah tangga Hae-in yang menjadi mata-mata. Ia mengira hubungan mereka akan menjauh, tapi ternyata semakin hari hubungan mereka ini semakin dekat karena perubahan sikap Yunwo pada Hae-in. Ternyata setelah mengetahui penyakit Hae-in, Yunwo kini berakting jika dirinya benar-benar takut kehilangan sang istri. Namun faktanya ia mungkin cukup senang karena akan segera berpisah dengan istrinya yang kejam itu. Tak hanya pembantu di rumah, tapi para karyawan di kantor pun merasa aneh dengan perubahan sikap Yunwo. Yang dulu mereka sering berdebat tapi kini Yunwo bersikap sangat manis pada istrinya. Kini Shin pun akan memperlihatkan keluarga Yunwo yang sedang makan bersama dengan suasana sederhana dan sangat hangat. Sembari membahas mengenai keputusan Yunwo yang akan menceraikan Hae-in,
Sangat berbeda dengan suasana makan malam di rumah sang besan yang begitu mewah. Apalagi suasana kini mulai tak nyaman karena perdebatan Haein dengan ibunya. Karena ternyata mall milik Haein berdiri di atas tanah sang ibu. Di sana ibunya akan mengajukan gugatan pada anaknya sendiri. Di saat suasana tak kondusif lagi, Haein lalu berdiri karena merasa terus diancam oleh ibunya sendiri. Tapi kali ini dengan sikap beraninya Yunwo lalu bangun dan menyela pembicaraan sang mertua dan membela sang istri. Tapi di sana Haein bukannya merasa senang, ia malah merasa risih dan curiga mengenai sikap Yunwo yang semakin hari semakin mencurigakan karena perubahan sikap manisnya yang secara tiba-tiba. Shin pun lalu memperlihatkan kegilaan Bibi Bomja yang pergi ke pernikahan suami dan sekretarisnya yang berselingkuh. Tentu saja di mana ada Bibi Bomja disitulah kekacauan akan terjadi. Yunwo pun lalu menghampirinya dan di sana ia memberi nasihat pada Bibi Bomja agar bersikap baik. Karena dirinya masih dalam masa percobaan bebas dari penjara, dia pun lalu meminta bibi mertuanya ini untuk pulang karena sang ketua menunggunya. Saat ayahnya menghampirinya di kamar, Bibi Bomja pun bersikap seperti anak manja pada umumnya, di mana ia mengungkapkan rasa kesalnya pada sang ayah, karena dirinya dijebloskan ke penjara hanya karena dulu menjambak kekasih baru ayahnya sendiri. 잡은 인연은 천하의 죄인이고 아무것도 바라는 게 없대요. 뜻이라고요 그냥. Shin lalu memperlihatkan kedua orang tua Haein yang sedang berjalan-jalan di taman rumah mereka. Di sana ibunya melihat bintang jatuh dan di sana sang ayah pun teringat juga jika saat mengandung Haein istrinya ini juga bermimpi tentang bintang jatuh. Hal itu pun tiba-tiba membuat suasana berubah. Sang suami juga mengingatkan agar istrinya ini tak begitu keras pada anaknya sendiri. Ternyata ada masa lalu kelam yang terjadi antara Haein dan sang ibu, di mana ibunya mengatakan jika kematian anaknya yang bernama Suan tak akan pernah dilupakannya. Walaupun itu kecelakaan, namun hal itulah yang membuat sang ibu menderita setiap saat ketika mengingat hal tersebut. Sedangkan kini Yunwo sedang sibuk mencari informasi mengenai tumor otak. Ia ternyata meminta kepastian pada dokter saat itu berapa lama Haein ini bisa bertahan hidup. Namun dokter tidak bisa memastikan dan hanya mengatakan 3 bulan saja. Tapi kemungkinan lain juga bisa terjadi karena sebagian besar pasiennya mengalami keajaiban yaitu bisa sembuh secara tiba-tiba. Tapi pada dasarnya Yunwo ini memang berharap jika istrinya ini benar-benar cepat meninggal dunia dan tak bisa sembuh. Tak lama kemudian Haein pun datang dan melihat kamar Yunwo yang masih terbuka. Di sana ia pun lalu melihat Yunwo tertidur di meja kerja. Saat melihat laptopnya, Haein tersentuh karena Yunwo mencari informasi mengenai penyakitnya. Padahal nyatanya malah sebaliknya. Tapi ternyata hal itu juga menguntungkan bagi Yunwo karena mengubah persepsi Haein padanya. Haein pasti mengira jika Yunwo memang sangat takut kehilangan dirinya, sehingga ia pun berusaha keras untuk mencari informasi lainnya mengenai penyakit itu. Haein lalu mengatakan jika dirinya akan berusaha mencari jalan keluar dan akan tetap bertahan hidup demi Yunwo. Singkat cerita, keesokan harinya, kini pertemuan para pebisnis elit yang diadakan oleh Herkina dimulai, di mana mereka akan mencari perusahaan untuk diajak bekerja sama dan berinvestasi. Haein tentu tak akan melewatkan hal itu. Ia turut hadir di acara tersebut dan di sana ia pun disapa oleh Yena pesaingnya. Ia terlihat mengejek Haein karena datang sendiri sedangkan tamu lainnya mengajak rekan atau pasangannya. Haein lalu mencoba untuk menghubungi Yunwo, namun ternyata Yunwo ada persidangan. Dia pun kembali diejek dengan rumor hubungannya dengan Yunwo yang dikatakan akan segera bercerai. Secara kebetulan juga di sana Haein lalu baru mengetahui jika pria di masa lalunya yang pernah dia tolak, kini menjadi orang penting yang bisa mengantarkan kesuksesan perusahaannya. Ya, pria itu bernama Yuen Song. Karena tak ingin melewatkan peluang emasnya, Haein pun lalu mencoba mendekati Yuen Song, dan secara langsung meminta bantuannya untuk mendekatkannya dengan investor Herkina. Saat pimpinan Herkina sedang berkenalan dengan para pembisnis lainnya, tiba-tiba Yunwo pun datang di waktu yang tepat. Di sana Yunwo mengatakan jika dirinya berusaha secepat kilat untuk memenangkan kasusnya di pengadilan agar bisa segera menemui Haein. Mengetahui Yunwo adalah suami dari Haein, Yuen Song lalu menemui Yunwo dan mengatakan jika dirinya pernah menyukai Haein dan memiliki hubungan yang cukup dekat di masa lalu. Tapi Yunwo terlihat tak begitu mempedulikannya. Namun siapa sangka saat Yunwo tak sengaja melihat mereka berdua sedang mengobrol sembari tertawa bersama, Yunwo pun merasa cemburu. Keesokan harinya kini Bu Gris sedang membahas mengenai kedatangan investor Herkina ke Korea. Ia juga mengatakan jika orang kepercayaan Herkina adalah Yuen Song, teman sekampus Haein.
Di sana Bu Grace juga sangat menyesal kenapa dulunya ia tak berusaha keras untuk menjodohkan mereka berdua. Kini mereka pun meminta tolong pada Hain agar mengundang Yuen Song untuk makan bersama sembari membahas bisnis keluarga mereka pada Herkina. Hingga suatu hari keluarga Hong dan Yuen Song pun pergi ke sebuah daerah perbukitan milik Queen's Group untuk berburu, dan hasil buruan mereka akan menjadi penentu bagaimana keahlian mereka dalam berbisnis. Yunwo pun lalu pergi bersama Hain untuk mencari binatang, sedangkan di lain tempat Bu Grace sedang menelepon seseorang dan memberi informasi tempat babi hutan yaitu di daerah berbahaya pada orang tersebut. Sedangkan saat mereka terpisah kini Yunwo pun bertemu dengan Yuen Song, ia lalu memberitahu jika permainan berburu sudah memiliki wilayah masing-masing. Namun ternyata di sana Yuen Song melanggarnya dan saat Yuen Song melihat rusa ia pun mencoba untuk menargetkannya tapi dihalangi oleh Yunwo. Sedangkan di tempat lain Hain masuk ke daerah berbahaya dan menargetkan seekor burung namun ia gagal. Tiba-tiba saja ia mendengar suara babi hutan namun apesnya di saat seperti itu penyakitnya kambuh lagi. Entah halusinasi atau nyata Hain tak bisa membedakannya dan hanya terdiam. Tapi ternyata babi hutan itu nyata. Hain tiba-tiba lalu mengalami flashback mengingat masa lalunya, dan di saat bersamaan babi hutan itu menerjang. Untung saja Yunwo datang menyelamatkan Hain dari serangan babi hutan tersebut. Hain lalu membuka matanya, dia melihat Yunwo telah menyelamatkannya. Bak polisi India tak berselang lama Yuen Song pun datang, dengan cepat Yunwo pun langsung membawa Hain pergi dari tempat tersebut. Saat berjalan bersama kaki Hain tiba-tiba terkilir yang membuat keseimbangannya hilang serta tak bisa berjalan. Yunwo secara sigap lalu menggendong Hain yang membuat istrinya itu merasa tersentuh. Di satu sisi keluarga Hain terkejut melihat Yunwo yang menggendong Hain keluar dari tempat pemburuan itu. Mereka lalu berkumpul untuk melihat kondisi dari Hain sekaligus memuji Yunwo yang bisa menembak babi hutan, serta menyelamatkan Hain dari bahaya. Di sana Suchol sempat meremehkan Yunwo, tapi Hain memberitahu adiknya bahwa Yunwo sangat mahir dalam menembak karena dia pernah berada di divisi pasukan penjaga khusus saat wajib militer. Di sana Bibi Bomja pun memuji kekuatan lengan dari Yunwo, dan berkata bahwa Hain beruntung memiliki suami seperti Yunwo. Ketika Yunwo makan malam bersama keluarga Queens, dia mengungkapkan kecurigaannya tentang temuan pagar yang rusak di area terlarang yang merupakan jalur berburu ketua. Dia menduga bahwa seseorang sengaja memancingnya untuk mencelakai sang ketua. Sebagai tanggapan ketua pun akan menyelidiki sendiri masalah tersebut dengan memeriksa rekaman CCTV. Setelah menyelamatkan Hain, Bom Jun memberikan perhatiannya pada Yunwo selama makan malam. Seperti memberikan daging terbaik kepada Yunwo, Bom Jun juga mengetahui makanan kesukaan menantunya itu. Sesudah itu Pak Ketua memanggil tukang kebun untuk membawa anjingnya. Tukang kebun itu menceritakan bagaimana anjingnya bisa menyelamatkan putranya dari kebakaran rumah. Ketua terkesan dengan kepintaran dan kesetiaan anjing tersebut serta meminta menjual anjing itu padanya. Namun sang tukang kebun menolak karena sudah menganggap anjing tersebut sebagai bagian dari keluarganya. Ketua tampak tidak senang dengan penolakan tersebut dan Yuen Song melihat ekspresi wajah ketua yang tidak menyenangkan. Setelah makan Yuen Song pergi menemui bapak itu dan memberikan tawaran yang besar untuk membeli anjing tersebut. Akhirnya sang bapak setuju untuk menjual hewan peliharaannya dengan harga 100 juta won. Terlihat bahwa Yuen Song ingin menyenangkan sang ketua yang sangat menginginkan anjing itu. Di satu sisi Yunwo bertemu dengan Suchol untuk memberikan solusi terhadap permasalahan Suchol di kantornya mengingat Yunwo adalah penasihat hukum. Suchol menyadari maksud Yunwo yang takut tidur bersama dengan Hain. Suchol lalu menolak diskusi itu dan memerintahkan Yunwo untuk segera beristirahat ke kamarnya. Setelah itu Yunwo masuk ke kamar Hain dengan hati-hati agar tidak ketahuan istrinya. Namun ternyata Hain belum tidur. Yunwo merasa gugup saat Hain memintanya membuka kancing di belakang bajunya karena tangannya terkilir. Pikiran Hain mulai terganggu dengan sikap suaminya akhir-akhir ini. Mungkin gejala ini menunjukkan bahwa perasaan cinta Hain mulai bangkit kembali untuk Yunwo. Bahkan jantungnya berdebar saat melihat Yunwo setelah selesai mandi. Merasa kesal dengan pikiran anehnya tersebut ia pun memilih untuk tidur. Namun mereka tidak bisa tidur dengan alasan kasur yang begitu kecil dan tidak nyaman bagi mereka. Hain lalu mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka tidur bersama. Hain lalu flashback saat mereka masih pacaran ketika Hain mengunjungi kampung halaman Yunwo. Dia melihat banyak penghargaan yang diterima Yunwo yang dipajang di rumah orang tuanya. Yunwo kemudian meminta Hain untuk menginap di rumahnya karena sudah larut dan berbahaya untuk mengemudi di malam hari. Hain pun setuju sementara Yunwo akan tidur di kamar yang berbeda. Namun Yunwo kembali dengan mengetuk jendela kamar Hain dan mengajaknya untuk melihat bulan bersama.
Kemudian Hain memiliki ide yang lebih baik di mana ia mengundang Yunwo untuk tidur bersamanya di kamar. Yunwo dengan senang hati menerima undangan tersebut. Sesudah itu Hain bertanya kepada Yunwo apakah dia ingin berpelukan, membuat Yunwo merasa gugup dengan pertanyaan istrinya, namun ternyata Hain hanya bercanda dan mereka tetap menjaga jarak di kasur yang sama. Keesokan harinya Yuen Song melihat bapak tersebut mendekati anjing yang sudah dia beli. Sang bapak ingin mengembalikan uang yang telah diberikan Yuen Song. Dia merasa menyesal telah menjualnya terutama karena anjing tersebut sudah dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Awalnya Yuen Song menolak, tapi kemudian dia menerima penawaran dari sang bapak. Namun Yuen Song malah ingin menembak anjing tersebut yang sangat mengejutkan sang bapak. Tiba-tiba Yunwo datang dan meminta Yuen Song untuk menghentikan tindakan gilanya. Yunwo akan menjadi saksi atas pengembalian uang tersebut dan meminta sang bapak untuk segera membawa anjing itu pergi. Yuen Song lalu berkata apakah dia diperbolehkan untuk membunuh anjing yang terlantar atau tersesat, lalu dia pun pergi meninggalkan Yunwo. Sesudah itu seluruh keluarga inti Queens berkumpul untuk melihat rekaman CCTV agar mengetahui siapa yang membobol pagar pembatas. Terlihat seseorang turun dari mobil tetapi hanya punggungnya yang terlihat. Ketua langsung mengetahui kalau orang tersebut adalah adiknya Bom Jun yang bernama Bom Sok sebagai orang yang bertanggung jawab. Ketua kemudian menyuruh butler untuk menyelidiki apakah Bom Sok berada di Korea dan dia terlihat marah lalu meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain sang bapak bertanya kepada istrinya apakah dia ingat kejadian 10 tahun yang lalu, di mana seorang anak dari panti asuhan Harapan Abadi mendapatkan beasiswa dari grup Queens, namun kemudian membunuh salah satu anjing mahal yang ada di sana. Pemilik anjing tersebut sangat marah kepada anak tersebut, namun anak itu lalu bertanya apakah ada perbedaan membunuh anjing mahal dengan menghabisi anjing terlantar. Menurut sang bapak kata-kata tersebut mirip dengan yang dikatakan Yuen Song sebelumnya. Malamnya Yuen Song memberitahu Hain jika bos Herkina akan menemuinya untuk membicarakan kerjasama, yang tentu saja menjadi berita gembira bagi Hain, namun kegembiraan Hain hanya bertahan sesaat. Saat ia membuka pesan di emailnya yang memberitahu bahwa tim medis yang dia minta bantuan ternyata memberikan kabar buruk bahwa mereka tidak dapat mengobati tumor Hain. Padahal Hain akan segera bergabung dengan klub 1 triliun dan banyak pakaian mahal yang dia simpan belum pernah digunakan. Namun dia menyadari bahwa dirinya akan meninggal. Selain itu juga lukisan-lukisan antik yang dia beli dengan harapan bisa dijual dengan harga tinggi beberapa tahun kemudian seakan menjadi sia-sia. Keesokan harinya di kantor, Hain semakin terpesona oleh Yunwo, bahkan dia bertanya kepada sekretarisnya apakah itu normal bagi seorang istri yang melihat suaminya membuat hatinya berdebar meskipun mereka sudah menikah selama 3 tahun. Hain menceritakan bahwa ada seorang temannya yang mengalami hal yang sama, bahkan dia merasa tertarik dengan bahu suaminya dan selalu ingin memeluknya karena terlihat seksi. Sekretarisnya menjawab bahwa temannya Hain mungkin sedang mengalami masalah kesehatan otak. Sekretarisnya menyarankan untuk memeriksanya dan tentu saja Hain merasa tersinggung dengan komentar sekretarisnya. Hain kemudian berkonsultasi dengan dokter tentang masalah hatinya yang selalu merasa simpati terhadap orang lain, meskipun sebelumnya dia tidak pernah memperhatikan perasaan orang lain. Pernah ada suatu kejadian di kantor mereka di mana dia marah saat melihat pegawainya menjual barang, namun kemudian sekretarisnya menjelaskan bahwa anak orang tersebut sedang dirawat di inkubator. Mendengar hal itu Hain merasa kasihan dan iba sehingga dia mengizinkannya. Hain juga pernah tiba-tiba menangis ketika mendengar bahwa salah satu karyawannya membutuhkan uang untuk berobat ibunya. Menurut Hain otaknya mungkin mengalami masalah sehingga dia selalu merasa simpati terhadap orang lain. Namun menurut dokter banyak orang yang sakit parah akan mengalami perubahan hati seperti yang dialami oleh Hain. Hain membantah pernyataan dokter bahwa kematian akan mengubah kehidupan seseorang, karena menurutnya dia sudah hampir mati beberapa kali namun selalu diselamatkan oleh keberuntungan. Sementara itu si ayah mertua Bom Jun bersama Yunwo mengunjungi kediaman adiknya si Bum Sok, untuk menanyakan alasan kedatangannya yang terlihat dalam rekaman CCTV. Bum Sok mengakui bahwa dia memang pergi ke sana untuk bertemu dengan ayahnya si ketua Hong, namun ia tak melakukan apapun seperti yang Bom Jun tuduhkan. Sepulang dari sana Bom Jun ingin menemui ayahnya, akan tetapi ayahnya sedang tidur sehingga ia pun bercerita kejadian yang tadi dengan pacar ayahnya tersebut. Di satu sisi Sunwa sedang bersama dengan Bu Grace. Sunwa ingin Grace memata-matai Yuen Song karena ia ingin mengetahui kepribadian pemuda tersebut. Namun di balik itu semua Bu Grace ternyata orang yang sangat licik. Ia mengajak Yuen Song untuk bekerja sama agar Hain lekas bercerai dengan Yunwo. Bu Grace juga membocorkan rahasia jika dirinya lah yang menjebolkan pagar pembatas.
Di tempat yang berbeda terlihat kakak Yunwo yang berniat ingin bertemu dengan Hain agar mereka tidak jadi bercerai. Namun saat tiba di kantor Hain mereka dihalangin oleh pihak resepsionis karena tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Hain. Ketika sudah bertemu dengan Hain mereka pun langsung menjelaskan tujuannya ke sana. Namun karena gugup mereka pun berbicara dengan tidak jelas. Tentu Hain yang sibuk dan terburu-buru langsung pergi untuk menemui bos Herkina. Namun setiba di lokasi ternyata cuma ada Yuen Song di sana. Yuen Song pun berkata jika bos Herkina tak bisa datang karena ada urusan penting. Padahal pertemuan ini adalah settingan Yuen Song semata agar bisa berbicara empat mata dengan Hain. Di sana Yuen Song menanyakan perihal Yunwo kepada Hain. Ia pun berkata jika Yunwo adalah pria yang baik dan setia menjaganya. Namun Yuen Song tak percaya dengan ucapan dari Hain dan mengatakan jika Hain terlihat menutupi sesuatu. Di tempat yang berbeda Yunwo terkejut ketika mendapat kabar jika kakaknya sudah bertemu dengan Hain. Yunwo yang cemas langsung bergegas pulang dan langsung menghubungi Hain, karena ia takut kakaknya akan berucap aneh-aneh perihal gugatan perceraiannya kepada Hain. Nah, bagaimana kisah selanjutnya dari drama Queen of Tears? Nantikan episode terbaru dari Nayong Drakor. Bye!